ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ibadah sholat. Nah, kalau materi yang kemarin kita belajar tentang inti ibadah sholat itu yang seperti apa dan pentingnya ibadah sholat itu seperti apa. Sekarang kita akan belajar tentang praktek ibadah sholatnya itu, gerakan-gerakan sholatnya itu seperti apa, dan juga hikmah dari setiap gerakan maupun hikmah dari kita melakukan ibadah sholat. Nah, bagaimana materinya? Kita simak berikut ini. Hikmah sholat artinya perbuatan yang timbul akibat dari mengerjakan sholat secara sempurna, memenuhi syarat, rukun, khusyuk, dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak semua, kalau kita mau mendapatkan hikmahnya, kita melakukan sholat, maka sempurnakan dulu sholat kita. Penuhilah syarat dan rukunnya yang Ustazah berikan materinya kemarin, dan juga kekhusyuan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau syarat dan rukunnya terpenuhi dengan sempurna, hikmah-hikmah sholat itu nanti akan kita rasakan dengan sendirinya. Nah, apa sajakah hikmah sholat itu? Nah, sekarang kita mulai. Nah, yang pertama, hikmah sholat itu akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendekatkan diri kita kepadanya. Kenapa kok bisa gitu, Ustazah? Iya, jika kita selalu melaksanakan sholat, apalagi kita melaksanakan sholatnya itu tepat waktu, maka setiap kita melangkah, setiap kita bernafas itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita sudah selalu mengingat Allah, maka diri ini akan terasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya yaitu kalau kita rajin dan sempurna melaksanakan sholat, hidup kita akan menjadi disiplin waktu, dan kita akan menjadi tertib, dan hidup kita akan menjadi teratur. Nah, kalau kita disiplin waktu, misalnya sholatnya kan setiap sholat itu kan waktunya beda-beda. Nah, usahakan kita sholat di awal waktu. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu, itu menandakan kita adalah bisa disiplin waktu. Nanti ketika kita mengerjakan sesuatu selain sholat, misalnya ada tugas dari ustadzah, ada PR, ada soal ulangan, ada soal latihan, dan lain sebagainya, kalian itu kerjakan bisa tepat waktu. Jadi kalian mengerjakannya tidak menunda-nunda. Ketika ada tugas, itu kalian langsung mengerjakannya. Itulah salah satu hikmahnya kita melaksanakan sholat. Selanjutnya hikmah sholat yaitu ada kata mutiara ya, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kata mutiara ini baik, bagus, menandakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan sempurna, sebelum sholat kan kita harus apa juga agar sholat kita sah, yaitu melaksanakan wudhu. Nah, wudhu itu adalah membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, bersih-bersih itu kan termasuk sebagian dari iman, dan Allah itu menyukai kebersihan. Nah, kalau kalian terbiasa sholat, pasti juga terbiasa untuk wudhu. Kalau terbiasa untuk wudhu, berarti kalian nanti terbiasa untuk selalu membersihkan diri. Itulah hikmah kenapa disebut terbiasa hidup bersih. Hikmah selanjutnya adalah hidup kita menjadi damai. Kemudian kita dapat menyebarkan keselamatan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita sholatnya berjamaah, itu kan menandakan bahwasanya kita itu hidup dengan rukun, ya kan?
orang yang sholat berjamaah kan harus softnya itu rapat, nggak mungkin berjauh-jauhan. Terus menandakan kebersamaan juga, menandakan persatuan dan persaudaraan, gitu ya. Tidak harus jamaah di yang perempuan misalnya nggak harus di masjid, kalau laki-laki bisa di masjid. Di rumah misalnya sama keluarga, itu juga bisa meningkatkan persaudaraan atau meningkatkan keterikatan antar keluarga. Ya. Hikmah selanjutnya, ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk dan sempurna serta ikhlas kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram, sehingga kita dapat memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, kalau kita sudah sholatnya sudah sempurna seperti yang dijelaskan tadi dari pengertian masalah tadi, maka hati kita itu akan bisa menjadi tenang dan tentram. Karena di Al-Quran juga dikatakan atau hadis itu mengatakan sholat itu mencegah dari perbuatan dosa, ya. Jadi sholat itu mencegah perbuatan buruk, mencegah perbuatan keji, dan juga mencegah perbuatan mungkar atau ingkar. Jadi kalau kita rajin sholatnya sempurna, khusyuk, nggak mungkin kan kita punya pikiran ingin buat misalnya kalau sebulangan, oh aku tak ngetek aja gak ada yang tahu juga misalnya ya. Sedang daring ini ketika kita ulangan harian, kalian sambil buka buku misalnya, nah itu kan juga sama dengan perbuatan yang tidak baik, karena mencontek ya. Usahakan kalau meskipun nggak ada yang melihat, meskipun nggak ada yang tahu, Allah Maha tahu ya. Meskipun ustadz-ustadzanya nggak tahu, kalian membuka buku ketika mengerjakan ulangan, tapi Allah Maha tahu. Nah, kalau kita rajin sholat dan sholat kita sempurna, itu perbuatan-perbuatan seperti itu atau pemikiran seperti itu tidak akan terlintas di pikiran kita, ya. Jadi kita akan selalu jujur ya kalau kita sholatnya sempurna. Selanjutnya, hikmah sholat yaitu kita akan bisa menumbuhkan sikap rendah hati ya. Bagaimana bisa menumbuhkan sikap rendah hati? Sholat itu kan ada gerakan ruku, ada apalagi gerakan sujud. Coba perhatikan, gerakan sujud itu kepala kita ada di mana? Di bawah ya. Kepala kita di bawah sama rata dengan kaki kita, dan lebih tinggi dari kepala kita itu lebih rendah, yang lebih tinggi yaitu pantat kita. Nah itu menandakan bahwasanya kita itu siap untuk bersikap rendah hati. Itu salah satu hikmahnya sholat. Nah, hikmah selanjutnya ini yang sering dibahas oleh ilmuwan atau pakar yang zaman sekarang, yaitu sholat itu bisa menyehatkan badan loh ternyata. Jadi setiap gerakan sholat itu sebenarnya bisa menyehatkan badan. Contohnya ya, ketika kita sujud, nah peredaran darah kita itu akan mengalir ke otak, oksigen juga mengalir ke otak. Nah itu bisa menyehatkan badan. Kalau peredaran darah kita nggak lancar, otomatis tubuh kita itu tidak sehat. Oke, jadi sholat itu tidak hanya melulu tentang kebutuhan rohani, tapi sholat itu juga bisa memenuhi kebutuhan jasmani, yaitu bisa menyehatkan badan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan tata cara sholat yang benar. Kalau kalian masuk sekolah kan sudah diajari sama ustadz-ustadzah untuk melakukan gerakan sholat dengan baik dan benar. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerakan takbir. Coba perhatikan gerakan takbir itu yang benar. Ini kedua tangannya diangkat, telapak tangan lurus menghadap kiblat ya. Untuk laki-laki sikunya agak dibuka sedikit, tapi untuk perempuan nanti sikunya agak dipepetkan ke badan.
Ini posisi yang benar. Kemudian pandangan mata melihat ke tempat sujud. Ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, kalau ini contoh-contoh yang salah. Terus kaki juga agak sedikit direnggangkan. Seperti ini ya. Jari-jari kaki menghadap juga ke kiblat. Kemudian setelah takbir yaitu qiyam atau berdiri, bersedekap. Tata caranya gimana? Nih perhatikan. Tangan kiri kanan di atas tangan kiri. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Nah, letaknya di atasnya pusar, kita bersedekap ya. Terus pandangan juga tetap lurus ke tempat sujud. Coba ya, ini gambar yang salah. Melihat ke atas, ini tangannya di leher, ini bersedekapnya seperti ini salah. Ini juga. Selanjutnya gerakan ruku. Nah, ruku perhatikan teman-teman, ini jari-jari tangannya seperti ini ya. Tidak boleh dimiringkan, harus seperti ini. Nah, ya ini lihat jari-jarinya ini salah. Kalau kalian pegangnya seperti ini, pegang lututnya, ini juga salah. Yang benar seperti ini. Nah, terus punggungnya rata dengan kepala. Kalau seperti ini salah, ini juga salah. Ya, ruku itu seperti ini. Hati-hati biasanya itu ini pegang lututnya yang salah. Tidak boleh di atasnya lutut pegangnya atau di bawahnya lutut, tapi di pas dengan lutut. Selanjutnya i'tidal atau bangun dari ruku. Nah, takbirnya juga sama teman-teman. Kita takbir dulu kan biasanya langsung di sisinya telinga. Berdirinya masih sama seperti ketika kita berdiri tadi. Nah, selanjutnya sujud. Coba diperhatikan, ini biasanya sering kali keliru. Ya, sujud itu jari-jari tangan semuanya menghadap kiblat dan dirapatkan ya. Jari-jari kaki juga menekan ke lantai, juga menghadap kiblat. Terus ini pantat agak diangkat lurus seperti ini. Terus sikunya tidak boleh ditidurkan, tapi diangkat. Coba perhatikan. Nah, tidak boleh tiduran seperti ini ya sikunya. Nah, terus ini dahinya itu menempel di tempat sujud. Tidak seperti ini ya, jangan sampai salah. Untuk perempuan ini perbedaannya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sikunya dibuka, kalau perempuan sikunya ditutup ya ketika sujud. Nah, kemudian ini duduk di antara dua sujud. Duduknya gimana? Ini yang benar. Jadi pantat di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan menghadap, jari-jari menghadap kiblat. Seperti ini ya. Kita duduk di atas kaki kiri, bertumpu pada kaki kiri. Tidak seperti ini kakinya, juga tidak seperti ini, salah. Ya, itu di antara dua sujud. Kemudian duduk terakhir. Kalau duduk terakhir, kita silangkan kaki kiri masuk ke dalam kaki kanan. Jadi kita duduknya di lantai. Mantap ya. Terus pandangan mata, jari-jari tangannya ada di atas paha, kemudian mata kita atau pandangan kita itu menghadap pada telunjuk jari kanan. Oke. Nah, yang terakhir ini tadi yang saya jelaskan, duduk terakhir ya seperti ini kaki. Jadi kita duduknya di lantai. Nah, kaki kirinya di bawahnya kaki kanannya tetap berdiri menghadap ke kiblat dengan jari-jari menghadap ke kiblat lurus. Nah, setelah salam, tangan kita tidak usah gerak-gerak, cukup ditelungkupkan saja, tidak seperti ini dibuka atau dibalik seperti itu ya. Oke, itu penjelasan Ustazah. Alhamdulillah, demikian
materi tentang hikmah sholat dan juga prakteknya. Nah, Ustazah Anis harapkan kalian dapat mempraktekkan gerakan-gerakan sholat dengan baik dan benar seperti yang Ustazah Anis contohkan. Nah, Ustazah juga berharap kalian dapat mengambil hikmah dari kalian melakukan ibadah sholat. Demikian, jazakumullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.